Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Agil Pas. Di sini kita akan berbicara mengenai betapa pentingnya menjaga alam sekitar kita, terutama hutan di lingkungan kita. Sekarang kita bisa melihat hutan di sekitar kita, betapa asrinya, betapa hijaunya, dan juga betapa enaknya kalau kita menghirup udara segar di hutan yang masih segar, masih asli. Dan juga kita bisa mendengar kicauan burung, kita bisa melihat satwa-satwa yang masih berkeliaran. Sangat menarik dan luar biasa. Sebenarnya menjaga alam ini bukan tugas dari kita ya, bukan tugas sebagai seorang konservasi, tapi menjaga alam ini sebenarnya tugas dari pribadi kita masing-masing. Karena kalau kita menjaga alam ini, efeknya itu, dampaknya itu bukan hanya pada kita, tapi pada orang lain, pada makhluk hidup di sekitar kita, pada makhluk hidup yang ada di bumi. Karena hutan itu adalah paru-paru bumi, hutan itu adalah paru-paru dunia. Jadi bagaimana kita menjaga hutan kita, bagaimana kita bisa menjaga alam sekitar kita, terutamanya di hal-hal yang masih kecil aja. Jangan membuang sampah sembarangan di hutan, tidak bisa menebang pohon kalau tidak ada manfaatnya. Nah, seperti itu. Jadi sangat luar biasa. Teman-teman bisa lihat tempat ini yang masih asri, yang belum terkontaminasi oleh manusia. Sangat menarik, suara burung, sungguh luar biasa. Untuk saya pribadi sih, kita bisa merasakan energi positifnya, bahwa kita bisa bersahabat dengan alam, kita bisa bersahabat dengan makhluk hidup. Kita bisa melihat di sekitar kita. Biasanya kalau saya jalan-jalan di hutan ini, kita bisa melihat burung-burung yang masih berjalan, burung-burung yang masih berlalu lalang, dan itu sangat menarik dan luar biasa. Memang kalau kita melihat di era global sekarang, di era kemajuan teknologi sekarang, orang-orang berlomba-lomba membangun yang namanya perusahaan, berlomba-lomba mengolah lahan, sampai kita lupa bahwa sebenarnya kita membutuhkan yang namanya hutan. Di dataran Sulawesi sendiri saja kita bisa melihat perkembangan perusahaan yang telah masuk ke dataran Sulawesi Tengah ini sangat banyak. Jadi ya begitulah proses perkembangan dunia. Jadi itulah yang dinamakan sebagai kemajuan dunia, perkembangan dunia. Dan sebenarnya kita sebagai pekerja konservasi bukan menjadikan para satwa-satwa yang kita lindungi yang sudah terancam punah itu hidup selamanya, tidak. Tapi kita memperlambat jangka waktu kehidupan para satwa tersebut. Karena memang burung-burung tersebut atau hewan-hewan tersebut pastinya akan punah karena proses pemanasan global dan proses kemajuan dunia. Jadi kita hanya memperlambat saja, memperlambat proses kepunahan. Mungkin di dunia yang akan maju di tahun 2000 ke atas, di tahun-tahun ke atasnya lagi, kita pasti sudah tidak akan melihat yang namanya hutan. Pastinya karena pertumbuhan manusia akan semakin banyak dan proses perkembangan pemikiran manusia akan semakin luas. Itu akan menjadikan alam sudah tidak lagi diperhatikan. Sangat benar. Jadi bagaimana kita yang masih hidup sekarang, kita berusaha untuk bisa menjaga, walaupun dengan hal-hal yang kecil, kita bisa menikmati yang namanya hutan ini dan mensyukuri apa yang telah ada. Sangat menarik. Kalau kita melihat di era global atau di luar sana, di negara-negara luar sana yang teknologinya semakin maju, kita bisa melihat hutan-hutan mereka itu adalah hutan-hutan buatan dan sudah tidak lagi dibilang asli. Karena hutan-hutan buatan adalah hutan-hutan yang telah dibuat oleh manusia, yang dirancang sebagaimanapun. Karena memang mereka tahu di luar sana betapa sulitnya jika tidak menghirup udara segar, betapa sulitnya jika tidak ada hutan.
Jadi bagaimana kita Indonesia ini yang masih kaya dengan hutan kita, masih kaya dengan alam kita, masih kaya dengan satwa-satwa kita, mari kita jaga, mari kita lestarikan. Sangat luar biasa. Menjaga alam bukan tanggung jawab kita, bukan tanggung jawab hanya pada saya sendiri, tapi menjaga alam itu tanggung jawab kita semua. Bagaimana kita menjaga alam ini, bagaimana kita bisa melestarikan alam ini. Kita bermula dari hal-hal yang kecil dulu, tentunya membuang sampah, tidak merusak hutan, tidak membakar, istilahnya yang tidak bermanfaat lah bagi kita, usahakan jangan kita buat. Itulah. Oke, buat teman-teman, terima kasih telah mendengarkan pembicaraan ini yang mungkin tidak terlalu jelas dan tidak terlalu menarik. Jadi saya hanya minta pada teman-teman bagaimana kita untuk menjaga alam saja, menjaga hutan sekitar kita. Karena dampaknya bukan hanya pada kita dan pada orang lain, pada semua orang lain. Itu sangat menarik. Dan kita bisa merasakan sendiri betapa enaknya dan betapa segarnya kalau kita menghirup udara segar. Sangat menarik. Oke, cukup sekian dari pembicaraan saya, dan buat teman-teman yang mendengarkan, semoga sehat dan semoga ini bisa disaring bagaimana. Oke, hanya sampai situ. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.